Baik, Asatid, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Datang dari seorang istri. Ustadz, bagaimana hukum seorang istri yang menolak meladeni suaminya dengan alasan semacam hukuman karena suami bertindak di luar syariat Islam? Sebagai contoh, suami malas sholat, tidak mau Jumatan karena alasan pandemi, bahkan tidak mengganti dengan sholat zuhur, dan sudah diperingatkan berkali-kali. Apakah istrinya berdosa? Mohon arahannya, Ustadz. Silakan Ustadz Hakim terlebih dahulu mungkin. Baik, terima kasih Ustadz Hawari. Wallahu ta'ala alam terkait hal ini. Anda menyampaikan apa yang menjadi pendapat mazhab Hambali ya, bahwa mereka yang meninggalkan sholat karena takasulan, karena malas-malas, itu dihukumi keluar dari Islam. Nah, hal ini didasarkan pada hadis dan ayat yang cukup banyak. Di antaranya adalah al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, bahwa perjanjian antara kami dan mereka itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Nah, ini memang perselisihan antar para ulama. Kalau jumhur, kalau malas sih tidak dihukumi kafir, tapi kalau dalam mazhab Hambali, malas pun dihukumi kafir. Nah, dan sholat ini termasuk rukun Islam. Kita tentu tahu kisah perang Tabuk yang ada 1-2 sahabat tidak ikut perang. Ini sudah dihajar oleh semua umat Islam, bahkan istrinya pun juga menjauh sekedar untuk memberikan pelajaran, padahal jihad itu bukan, tidak masuk rukun Islam. Lalu bagaimana dengan syariat yang masuk rukun Islam? Maka sangat layak untuk dihajar. Siapa tahu nanti suaminya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kalau saya pribadi sih enggak masalah insyaallah. Nah, adapun misalnya kayak anak pribadi, Anda juga dalam masalah sholat ini sangat berhati-hati, bukan atau bagaimana, tapi memang ini udah tak terapkan di keluarga juga. Misalnya kalau istri bermalas-malasan tapi alhamdulillah belum pernah masalah urusan sholat, maka tindakannya juga pasti akan tegas, karena ini kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak Allah Subhanahu wa taala disia-siakan, hak makhluk pasti lebih parah lagi untuk disia-siakan. Wallahu taala. Ya. Saya. Baik, silakan Ustaz. Ini Ustaz Hakim sepertinya agak belum nyambung jawabannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukum istri menolak ajakan suami, hubungan suami istri dengan alasan menghukum suami karena nggak mau sholat Jumat. Ya. Terus Ustaz Hakim menjawab, saya juga terapkan ke istri saya. Ini jalur perintahnya berbeda. Kalau ketaatan istri itu kewajibannya, ketaatan istri kepada Allah, kepada agama, itu kewajibannya suami. Tapi ketaatan suami bukan kewajibannya istri. Istri hanya mengingatkan sewajarnya. Hal tersebut berdasarkan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa zaujun mas'ulun an ahli baitihi. Ya, jadi dari hadis ini para ulama berpendapat bahwa memang baik buruknya istri itu kewajibannya suami, tidak sebaliknya. Dan sekarang ada masalah, istri pengen menghukum suami. Pertanyaannya, suami ini masih ngasih nafkah loh, suami baik ngasih nafkah, hanya dia malas sholat Jumat, misalnya gitu ya. Malas sholat Jumat ini wilayahnya istri untuk menghukum atau wilayahnya Allah untuk menghukum? Kan gitu. Padahal di hak dan kewajiban, ya, di hak dan kewajiban, yaitu kewajiban seorang istri atas suami diantaranya taslimu nafsiha lahu mata tolab hal istimta'i biha idil istimta'u biha min hukukihi alaiha. Liqauli sallallahu idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha malaikatu hatta tusbiha. Jadi kewajiban seorang istri berserah diri, artinya manut, ikut kepada suami
ketika suami membutuhkan istri. Kalau tidak, akan mendatangkan kemurkaan malaikat sampai suaminya ridho. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, lau jaza ahadun ayat judali ahadin la amartu imra'atan antas judali zaujiha. Kalau boleh seorang manusia sujud pada manusia, maka saya akan perintahkan seorang sujud pada seorang suami. Ini menunjukkan besarnya hak suami atas istri. Dan menurut mazhab Syafi'iyah, muqabalatuz zawj itu hanya istimta. Jadi urusan yang lain itu bisa jadi kewajibannya suami, tapi nak masalah istimta itu hak yang paling besar selama suami memberikan nafkah. Nah, sekarang permasalahannya, apa istri punya hak untuk menghukum suami yang gara-gara meninggalkan sholat? Kalau suami tidak memberikan nafkah, istri menolak, saya setuju. Istri tidak berdosa. Tapi kalau suami masih memberikan nafkah, kemudian istri menolak dengan alasan meninggalkan sholat, seperti Ustaz Hakim tadi, kafir. Yang menentukan kafir siapa? Kalau seandainya setiap individu muslim itu berhak menetapkan kafir seseorang, chaos. Ini agama akan menjadi hancur ini. Karena setiap orang menyimpulkan kekafiran masing-masing. Nanti istrinya ngaji, suaminya nggak ngaji, lo kafir lo, kan repot. Ya, ayo mah, nggak lo kafir, kan repot nanti. Coba bayangkan seperti itu. Maka saya setuju tarkus sholat, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Saya setuju hadis itu. Jadi meninggalkan sholat itu bisa menjadikan kafir. Tapi jumhur ulama mengatakan kufru duna kufrin. Bukan kafir yukhriju minal millah. Ya, terus kalau kita jadikan alasan untuk istri menolak, saya kira bukan wilayahnya istri menurut saya. Itu yang bisa saya jawab. Nah, Baik Ustadz Sigit, jazakumullah. Monggo, ada tambahan para Ustadz sekalian? Ustadz Imad. Bismillah. Dari pertanyaan Ibu tadi ya, kita dan jawaban dari Ustadz Hakim maupun Ustadz Sigit. Pertama-tama kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian, jamaah al-kalam semuanya, ada beberapa poin ya. Yang pertama, memang tidak sholat, meninggalkan sholat itu adalah suatu pelanggaran yang sangat besar. Kemudian yang kedua, istri memang punya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan atas suami. Dalam kondisi seperti ini di mana istri menginginkan kebaikan dari suami, istri mengkhawatirkan suaminya terjatuh pada hal-hal yang sangat parah, yaitu bisa jadi keluar dari Islam ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kitab Al-Burhan jilid 2, dalam permasalahan wala dan barok, disebutkan bahwa apabila hajar atau mendiamkan, ini kita bicara dalam konteks secara umum, apabila mendiamkan orang yang berbuat maksiat itu ada efeknya, maka silahkan dilakukan hajar sebagai usaha terakhir. Nah, sekarang memang kita tidak bisa secara langsung menerapkan ini pada hubungan antara suami dan istri. Kalau yang dibahas di dalam kitab Al-Burhan ini secara umum. Nah, di sini ada pendapat salah seorang ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, beliau membolehkan hajar istri menolak panggilan suami. Wa tahjurul mar'atu zaujaha fil madja'i lihaqqillah. Perempuan boleh tidak menyaut panggilan suami dalam urusan ranjang karena hak-hak Allah. Nah, hanya saja memang di sini perlu pendetailan ya, dan tidak bisa diterapkan pada semua kasus. Karena dalam kaidah hajar itu, kita lakukan hajar, boleh melakukan hajar apabila ya tadi ada harapan bahwa dengan kita memboikot atau ya, istri menolak panggilan suami ini akan ada perubahan.
Kalau tidak ada atau malah nanti suaminya semakin parah atau nanti malah suaminya ya mohon maaf jajan di luar, ya sebaiknya tentu saja tidak, ya sebaiknya tentu saja tidak. Nah, Pak, mungkin kalau suaminya bucin seperti itu ya, ya istrinya dengan menolak panggilan suaminya kemudian luluh hati suaminya, ya kemudian suaminya bisa berubah, ya tentu saja ibu yang lebih paham sifat-sifat suami. Ya, kalau ya, dengan seperti itu suami kemudian kembali taat kepada Allah, ya, di sini saya pribadi memilih pendapat yang membolehkan. Tapi apabila ya dilihat bahwa kalau ya di suaminya istrinya tidak mau menyaut panggilan suami, kemudian suami melakukan hal-hal yang mencari alternatif yang haram ya karena ya memang sangat dekat ya dari situ, maka tentu saja tidak usah yang melihatnya seperti itu. Perlu ada kita mendetailkan masalah, melihat masalah lebih dalam, ya tidak serta-merta boleh, tidak serta-merta tidak boleh. Wallahu a'lam. Sedikit saya mau sedikit mengkoreksi yang disampaikan Ustaz Imad. Walaupun Ustaz Imad sudah mengambil langkah bijak, tapi argumentasi Syekhul Islam Taimiyah boleh seorang istri menolak ajakan suami karena hak Allah. Saya tanya ke Ustaz Imad, kalau ada istri sedang puasa sunnah, kemudian datang suaminya untuk suruh batalkan puasa, kira-kira istri ini melanjutkan puasanya atau karena hak Allah, atau memutus karena besarnya hak suami. Karena istidzan termasuk puasa itu harus istidzan suami. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong dibukakan definisi nusus. Adakah seorang wanita boleh nusus kepada suami? Kata-kata nusus itu kan menolak keinginan suami. Itu latar belakangnya karena suami meninggalkan ketaatan kepada Allah, atau karena suami meninggalkan tidak menunaikan kewajiban, dianggap nusus. Ya, alasan seorang wanita itu loh boleh akan ada nusus. Ada seorang suami yang nusus, ada wanita yang nusus juga kan. Nah sekarang boleh nggak perempuan itu nusus? Karena tadi anggap saja perkataan Syekhul Islam kan membolehkan nusus, ngono ya. Nusus yang diperbolehkan kan gitu kan. Pertanyaan saya balik, apa ada ulama yang membolehkan nusus bagi wanita pada suaminya ketika melihat suaminya meninggalkan kewajiban hak-hak Allah? Nah, ini tolong dijawab. Yang pertama dulu tentu saja apabila seorang istri ingin puasa sunnah harus dengan seizin suami, itu sudah sangat jelas. Akan tetapi kalau puasa wajib tidak perlu izin. Jadi beban wajib dan beban sunnah itu memang berbeda. Hak Allah dalam, maksud saya ibrohnya itu di ketaatan, Bang. Nah, tapi, ini hak Allah juga, ada hak Allah. Tapi sholat kan wajib, Ustaz. Ya. Kita berbicara memang wajib. Ya, saya melihatnya dari situ karena ya menurut saya bobotnya memang berbeda. Ya. Puasa sunnah dengan puasa wajib, kemudian kasusnya ini juga tentang sesuatu yang wajib, gitu. Masya Allah. Nomor satu gitu ya. Baik, tambahan dari saya. Setuju yang sekali nusus, dengan pendapat Ustaz Imaduddin. Alasan nusus. Ya, yang nusus perlu digali dulu, silahkan. Justru dengan kedudukan kewajiban istri terhadap suami, ini kan masalah kewajiban istimta itu haknya suami. Maka dalam hal ini saya sependapat dengan Ustadz Sigit, dengan lebih hati-hati. Hadisnya mutafaq alaih, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Demi kehati-hatian ini, maka bagi ibu penanya, kalau ingin dakwah kepada suami tentang sholat dan sebagainya, atau maksiat-maksiat yang lain, cari wasail dakwah, cari marhalah dakwah yang lain yang tidak menyepelekan masalah kewajiban. Ya, kewajiban istimta itu wajib hukumnya. Maka dalam hal ini
nggak boleh seorang istri menolak kalau diajak keranjang suaminya atau istimta. Nah, saya lebih hati-hati dalam hal ini sesuai dengan hadis muttafaq alaih tadi. Gini Ustadz, mungkin saya menambahkan sedikit ya, Ustadz Hawari. Jadi kalau mohon maaf kalau kita lihat kisah asal muasal khulu yaitu seorang istri minta cerai kepada suaminya. Itu kisahnya dimuat dalam kitab Bulughul Maram, hadis pendek kurang lebih itu. Nah, jadi ada seorang pemuka Ansor, kurang lebih gitu, aneh nggak enak nyebutnya ya. Nah, itu istrinya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang singkat cerita, sang istri ini menggunakan kalimat-kalimat kinayah kepada Rasulullah. Inni akrahu al-kufra ba'dal iman. Jadi aku khawatir nanti aku kembali kafir padahal aku setelah beriman. Maksudnya, aku tidak mampu lagi untuk mentaati suamiku. Aku tidak mampu lagi untuk mentaati suamiku. Lalu kemudian oleh Rasulullah ditanya, kamu mau nggak mengembalikan mahar yang telah diberikan suamimu? Yaitu berupa sebidang kebun, 2 kebun kalau nggak salah. Terus kemudian ya saya siap mengembalikannya. Terus kemudian sahabat mulia laki-laki tersebut diminta oleh Nabi untuk melepaskan istrinya, dalam arti khulu, cerai, kurang lebih itu. Nah, di ending akhir, di luar apa ya, silaturahimnya ke Rasulullah, yaitu curhatnya kepada Rasulullah, ditanya kenapa kamu nggak bisa taat kepada suamimu. Nah, alasannya wajahnya terlalu buruk katanya gitu. Jadi wajahnya terlalu buruk, jadi aku itu sampai nggak bisa untuk mentaati dirinya. Nah, ini kadang seorang perempuan ketika seorang laki-laki apa ya, mukanya, mohon maaf ini ya, ini kan di tanah Arab ya, kayak gitu itu mungkin biasa. Terlalu buruk itu sampai nggak sanggup untuk mentaati suaminya. Lalu bagaimana lagi dengan masalah sholat? Kita seorang muslim, melihat seorang muslim nggak sholat tuh kadang memang terlihat apa ya, kayak aneh, mohon maaf bahasa kasar, mungkin jijik dan lain sebagainya. Makanya dia, gimana saya harus melayani seorang yang nggak mau sholat? Maka dalam hal ini sesuai juga dengan fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti yang dibacakan oleh Bang Imad tadi, bahwa ini mungkin sebuah pelajaran setelah nasihat-nasihat tentunya, setelah nasihat-nasihat. Wallahu ta'ala. Ya bukan masalah itu. Itu namanya dalam permasalahan nikah itu diperbolehkan khulu. Diperbolehkan khulu itu kalau wanita memang kasusnya kan tidak kufu, itu alasannya kan tidak kufu. Orang tidak kufu, dia dinikahkan. Kalau dilanjutkan kan akan jadi kufur, malah banyak perbuatan dosa. Oh, dia nggak seneng, dia akan melayani suaminya setengah hati. Kalau ini enggak, suaminya nggak masalah, istrinya juga cinta, seneng, suaminya juga sayang, masih nafkah. Cuman suaminya agak malas sholat. Ya, masa urusan hak Allah padahal ini bukan wilayah istri untuk mengingkari hal tersebut, apalagi memberikan sebuah vonis. Kalau disampaikan hajar, artinya nasihat, mungkin kalau dia mau kembali. Tapi permasalahan kalau suaminya nekat, ternyata feelingnya meleset istri. Apa fatwa kita nggak akan jadi masalah nanti ini? Spekulasi dalam masalah ini kan nggak ringan, ya kan? Kan nggak ringan. Maka ya saran saya ya sekali lagi, kalau istri ngasih nasihat yang lain lah. Jangan dalam bentuk menolak ajakan suami. Itu berisiko tinggi. Apalagi di zaman, Masya Allah ya, fitnah itu sangat besar. Bagi suami mudah ya untuk mencari yang lain di sana, itu sangat mudah sekali. Jangankan ada alasan, nggak ada alasan aja bisa cari kok. Ya kan? Nah, maka saya berharap Al-Kalam ini mengeluarkan fatwa yang ditimbang maslahat dan mafsadatnya. Tentunya mudhabitan bil kaidah-kaidah syariah. Silakan yang lain. Baik. Ada tambahan, Asatidz? Mungkin untuk menambah
keilmuan dan juga wawasan kita ya. Mungkin meminta pendapat dari masyayikh semuanya kaitan tentang prinsip bahwa kebaikan istri merupakan kewajiban suami. Kebaikan Tanggung istri, jawab. Kebaikan istri menjadi tanggung jawab suami. Dan kebaikan suami tidak menjadi tanggung jawab istri. Lalu hadis tadi sahih yang disampaikan Ustaz Muji juga. Jadi kita dalam rangka mendamaikan dalil ya, atau memahami secara lebih komprehensif begitu. Kayak hadis-hadis an-nisa'u syaqa'iqur rijal wa 'ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Itu kira-kira posisi hadis dan juga ayat-ayat ini di mana dengan hadis-hadis yang tadi disampaikan ya? Apa tadi Ustaz? La'anallah tadi ya. Lalu kemudian juga hadis kullukum ra'in tadi ya. Itu sejujurnya saya belum bisa menyimpulkan apapun. Ada banyak pertanyaan tadi itu. Jadi begini, maksud saya begini. Istri tidak boleh menolak ajakan suami. Istri tidak boleh menolak ajakan istri dengan dalil tadi, dalilnya jelas, sharih dan seperti itu. Lah, tetapi dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu bagaimana kita memahami ini? Bahwa juga suami itu juga punya kewajiban untuk memperlakukan istri dengan bil ma'ruf. Nah, itu yang mungkin perlu diklopkan lah pemahamannya. Itu saya jujur belum bisa komentar apa. Itu satu. Yang kemudian yang kedua juga masalah bahwa kewajiban atau tanggung jawab suami adalah menjadikan istrinya baik. Tetapi istri tidak berkewajiban atau tidak mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan suaminya baik. Nah, sementara ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Lalu kemudian juga tadi tentang an-nisa'u syaqa'iqur rijal lalu walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Nah, itu yang menurut saya bagaimana? Ya ini mungkin moga masyayikh. Ya ini enggak. Mohon ilmunya. Yang saya sampaikan itu wilayah ingkar. Memahami hadis man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam tastati' fa bi lisani. Ingkar bi yadihi itu kan tidak sembarang orang. Enggak boleh pemerintah melakukan pemungkaran rakyat ya dengan semena-mena dia menggunakan senjata terus mengingkari pemerintah, kan nggak bisa. Atau ada perempuan maaf kata ini bukan saudara wala ahl wala qarabah wala siapa-siapa ya, dia membuka aurat di jalan terus kita pegang, kita pukuli, kita suruh pakai jilbab, kan nggak bisa juga. Nah, maksud saya wilayah ingkar dalam rumah tangga itu kalau suami itu punya hak mutlak untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi dalam rumahnya. Kalau istri itu hak ingkarnya itu sekedar bil qaul, nasihat, bukan bil yad, gitu loh. Wilayah ingkarnya itu tidak bisa dengan yad. Nah, ini kalau dengan yad akan, apalagi dengan menolak tadi, itu akan menjadi sebuah masalah saya ya, akan menjadi sebuah masalah. Gini, pertanyaan juga yang perlu dijawab. Apakah istri boleh menolak ajakan suami yang fasik? Gimana, Sob? Menolak ajakan suami yang fasik. ini sama dengan pertanyaan tadi, beda redaksinya tapi kayaknya sama ya. Iya, sama. Apakah boleh? Karena kalau kita katakan kafir itu kan mendapat satu mazhab. Betul. Fasik Itu sangat gimana ya? Berat kalau kita kajikan hukum. Tapi kalau jumhur ulama meninggalkan satu fasik gitu loh. Betul. Dia murtakibul kabirah. Sepakat. Murtakibul kabirah itu kalau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Tapi dia masih orang Islam. Ya. Masih diakui hak-haknya. Nah, kefasikannya ini apakah sudah diperbolehkan bagi istri untuk meninggalkan haknya? Ya. Nah, ini yang mungkin saya beratan kalau cara menasihati istri dengan cara meninggalkan, tidak memberikan hak suami itu. Syaratnya suami memberikan nafkah ya? Ya. Tanggung jawab suaminya. Gitu. Baik. Apakah ada lagi, Jadi, Ustaz? mungkin berbagi tips sedikit kali Ustaz ya, Ya, Ustaz. yang tak rasakan dan dirasakan oleh banyak teman-teman anak.
Jadi kita laki-laki itu paling nggak tahan lihat air mata perempuan kan. Jadi kalau udah nangis mau minta apapun masih akan dikasih, kurang lebih gitu. Walaupun si suami ini tidak mampu. Nah mungkin di sisi lain memang sekarang ini kalau dihajar dengan cara tidak dikasih jatah itu memang bukan saya berubah pendapat tidak ya. Tapi memang mafsadatnya banyak. Walaupun itu adalah pilihan yang tepat ya. Sekarang saya setuju. Cuman mungkin istrinya, sang istri, sang penayak berarti ya, dia nasihatin, dia ngomong, ayo mas sholat sambil nangis, kenapa nggak sholat? Saya pengen kumpul kamu nanti di surga, kita nggak hanya kumpul di dunia tapi di surga kumpul lagi dan sebagainya. Mungkin itu bisa membuat sang suami lebih luluh daripada harus dihajar, walaupun Ana juga sependapat dengan sang penanya bahwa itu juga salah satu cara tidak dikasih jatah. Tapi memang pertimbangan sedikit memang buat Ane berpikir saat. Jadi memang tanpa alasan aja suami bisa main belakang, apalagi ada alasan. Karena di zaman sekarang ya kita ngeliat wakenya. Kalau zaman dulu kan insya Allah nggak sebegitunya. That's right. Saya setuju itu. Jangan pulang dengan kotor. Cara nasihat itu dengan cara yang lain dulu lah. Pakai tadarruj. Masa ujuk-ujuk langsung maksimal. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madajih. Iya. Ya, urut rebuk lah. Ya. Oh, kita ya. tunggu nih Ustaz Parman dari tadi. Ya, ini kan berkaitan dengan Ustaz Muhammad Suparman. hajar dari istri kepada suami kan termasuk dalam pembahasan bab mengingkari kemungkaran, gitu ya. Jadi mengingkari kemungkaran itu ada 5 macam. Yang pertama, ya, mengingkari kemungkaran, ya, dengan prediksi kemungkaran ini hilang, kemudian datang maslahat. Nah, ini hukumnya wajib. Jadi mengingkari kemungkaran, kalau perkiraannya itu adalah kemungkaran itu akan hilang, lenyap, ya perkiraannya karena mungkin kekuatannya atau apa ya, kondisi pelaku kemungkarannya, kemudian datang kemaslahatan yang baru, ini wajib. Jadi kalau seorang istri dengan sedikit, ya mengancam, tapi mengancam apa ya, mengancam mancing-mancing gitu. Kalau mas kita nak Jumatan sesuk rata nih, misalnya gitu nggak apa-apa ya. Kemudian diperkirakan suami yaudah wis tak sholat Jumat. Jadi dilihat suaminya ini tipe orang seperti apa. Kalau dia sampaikan itu kemudian suaminya meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan secara total, nah berarti itu boleh. Kemudian yang kedua adalah mengingkari kemungkaran, ya, kalau dalam ada dengan suami yang mana banyak mendatangkan maslahat, artinya suaminya ya mungkin mengikuti tapi ya nyuri-nyuri, tapi meskipun masih sedikit tersisa kemungkarannya misalnya, nah itu hukumnya boleh. Jadi katanya nak bojoku tak kelihatannya kalau suami saya pancing-pancing begini, saya ancam begini, kelihatannya rada redam. Jadi ya katakanlah misalnya 80% maslahat, ya tinggal sedikit lah maksiatnya misalnya. Nah itu boleh dia melakukan. Kemudian yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar yang perkiraannya itu 50-50. Kemaslahatannya datang, tapi kemungkarannya juga nggak bisa hilang, artinya masih sama-sama. Kalau ini perlu ijtihad, harus konsultasi dengan ulama atau yang lebih lebih paham, lebih fakih dalam masalah ini. Kemudian dua yang tidak boleh, nah ini dua yang tidak boleh itu manakala amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, tapi perkiraannya itu kemungkarannya nggak bisa hilang meskipun ada sedikit manfaat. Misalnya 90% nggak bisa hilang lah suamiku ini misalnya. 20 atau 10% mungkin dia berubah, itu nggak boleh. Apalagi yang kelima ini yang paling tidak boleh.
amar ma'ruf nahi mungkar, tapi perkiraannya itu malah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, itu tidak boleh. Maka dalam hal ini si penanya ibu ini, bolehkah saya bolehkah saya menghajar suami dengan cara tidak mentaati perintahnya, karena dia banyak maksiat. Kalau dia betul-betul meninggalkan, ya itu berarti dia sudah nusus. Tapi kalau hanya semacam ancaman itu kan belum dilakukan. Hanya trik-trik strategi beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu boleh kalau hanya semacam ancaman-ancaman, kemudian dilihat kondisinya bagaimana, kemudian dia bersikap. Jadi istri tidak melanggar masalah yang paling besar, ya. Masalah yang paling besar, dan di situ saja Nabi, kalau seandainya manusia boleh bersujud, ya, sujud sama manusia, maka istri pada suaminya itu yang harus bersujud. Ini adalah masalah yang besar, dan ancaman tadi yang disampaikan oleh Ustaz itu yang saya dapatkan dari kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ala Doil Kitab wa Sunnah, ya, yang kebetulan beberapa hari lalu saya baca gitu. Nah, saya sedikit memperjelas ya. Mungkin itu akan panjang diskusinya nanti ya. Ini, jadi kalau memang istri sudah tidak nyaman karena kefasikan suami, boleh kamu minta cerai. Masya Allah. Udah gitu saja. Hukum itu dipakai. Jangan buat main-main. Ini main-main wilayah hak dan kewajiban. Padahal suami memberikan haknya. Tinggal kalau memang nggak nyaman, diberitahu nggak nyaman, gitu nggak saya, sudah. Saya nggak bisa mas berhubungan dengan seorang suami yang nggak sholat. Maaf, saya akan gugat huluk kalau jenengan nggak berubah. Ancaman seperti itu boleh. Karena itu istri punya hak. Tapi kalau kamu nggak sholat, nggak tak kasih jatah, ini ancaman apa namanya? Ibu Hamimna. Maksud saya gitu loh. Hukum diperlakukan saja. Nah, maka saran saya, kalau memang ibu masih cinta, masih sayang, ya kasih nasihat yang lain lah, dalam bentuk lain. Jangan pada wilayah-wilayah sing itu terkait dengan hak dan kewajiban. Mungkin gitu. Baik, terima kasih asatidz sekalian. Semoga bermanfaat bagi ibu penanya. Alhamdulillah sudah sangat jelas solusi, nasihat, jawabannya.